Komen yang paling menarik, saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap huruf yang dibacakan tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja ya. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu ya. Illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul. Kalau benar berdoanya. Ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu, ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawasul. Tawasul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawasul adanya? Tolong langsung sampaikan. Di mana surah Al-Maidah? Ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu ya yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan. Nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan? Ya? Nah, doa itu bagian dari tawasul. Amal soleh itu fitrah manusia kan? Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan? Pada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawasul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang menerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawasul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia. Kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat? Fungsi sholat apa? Berdoa. Ya, betul. Ya, ada 5 fungsi sholat. Ya, yang paling pokok. Dan itu ada dalam Quran. Di antara 5 ini, menariknya kita kan sholat 5 kali yang pokok kan? Yang fardu kan? Nah, 5 kali sholat, ada 5 keutamaan dalam Quran. Yang paling pokok tentang sholat. Di antara 5 itu, bila sholat kita benar, itu mempercepat terkabulnya doa. Contoh, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria kan kisahnya viral kan? Ya kan? Sudah beranjak sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, saat yang bersamaan belum dikaruniai keturunan kan? Betul. Baik. Apa yang dilakukan oleh beliau? Berdoa. Berdoanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Ya, tapi nggak boleh ngarang nebak-nebak. Ya kan? Iya. Dari mana tahunya? Nah, kembalikan ke ayat tadi. Al-Baqarah, Ali Imran, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu, di mihrab tuh, Nabi Zakaria berdoa, bermohon kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang memvonis bahwa istriku tak mungkin punya keturunan. Secara medis maaf divonis monofus dan mandul. Karena itu aku bermohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah itu Wahhab. Kalau kita minta hab itu pemberi tanpa batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Lalu turun ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Setelah doa itu selesai dilakukan, itu belum selesai sholatnya, baru doanya selesai. Belum selesai sholatnya, ya, baru doanya tuh. Ya, tiba-tiba turun malaikat, sedangkan doa itu masih dipanjatkan, berdiri dalam sholat. Qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri, masih berdiri, belum selesai sholat. Turun malaikat, ya, menyampaikan apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu dijawab, kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang hidup mustahil, kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofus dan mandul, itu bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku.